Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang profil salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Myanmar. Negara ini memiliki julukan yaitu Lands of Gold Pagoda karena di negara ini memiliki pagoda yang berlapiskan emas yaitu Swedagon. Kemudian julukan yang lain yaitu negara 1000 pagoda. Negara ini memiliki luas 678.036 km persegi. Kita lanjutkan untuk letak geografisnya, di mana untuk batas timur yaitu berbatasan dengan negara Thailand dan negara Laos. Kemudian untuk sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok atau negara Cina. Sebelah barat berbatasan dengan negara India dan negara Bangladesh. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala. Sedangkan menurut letak astronomisnya berada di titik 92 derajat bujur timur, 101 bujur timur, serta 10 derajat lintang utara dan 29 derajat lintang utara. Kita lanjutkan mengenai keadaan iklim dari negara Myanmar, di mana menurut garis lintangnya negara ini memiliki dua iklim, yaitu di sebelah selatan garis titik balik 23,5 derajat beriklim tropis dan di sebelah utara beriklim subtropis. Berdasarkan fisiknya terbagi menjadi 3 bagian dengan suhu yang berbeda. Di bagian selatan dekat dengan khatulistiwa yaitu bersuhu rata-rata sedang, bagian tengah rata-rata bersuhu tinggi, dan bagian utara bersuhu rata-rata dingin. Negara Myanmar memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dari bulan Oktober hingga pertengahan Februari bermusim kemarau, sejuk tapi kering. Pertengahan Februari sampai pertengahan Mei kemarau panas dan kering. Sedangkan musim penghujan dari pertengahan bulan Mei hingga Oktober. Kita beralih ke masalah keadaan alam. Negara ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di barat dan sebuah potongan pegunungan di sebelah timur. Untuk bentang alam, negara Myanmar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian barat, berupa barisan pegunungan Lata, Bukit Chin, dan pegunungan Arakanjoma yang tertutup hutan lebat. Kemudian bagian timur berupa barisan pegunungan yang membujur dari selatan hingga utara menjadi pemisah dengan negara Thailand. Dan di bagian utara berupa pegunungan tinggi bagian dari Gunung Himalaya dengan puncak tertinggi yaitu di Gunung Kakabao Razi dengan ketinggian 5.581 meter. Untuk bagian tengah merupakan daerah dataran rendah yang dialiri oleh sungai-sungai. Sungai tersebut diantaranya adalah Sungai Irawandi, Sungai Cinwin, Sungai Sitang, Sungai Myitnge, dan Sungai Salwin. Kita beralih ke sumber daya alam. Bidang pertanian, padi dan teh dihasilkan di daerah pelatosan. Karet dan tembakau dihasilkan di bagian utara. Kemudian di muara Sungai Sitang dan Pantai Arakan yaitu tebu dan sayuran, jagung, kapas, dan gandum di daerah kering. Untuk bidang perikanan, pusat penelitian perikanan terdapat di Hantawadi dan Mauhin, dan di Mergui terdapat sekolah tinggi perikanan.
Untuk bidang pertambangan, minyak bumi dan gas alam dihasilkan di daerah Chauk. Timah dihasilkan di daerah Tan Srim. Hasil tambang lainnya yaitu tangsin, batubara, dan merkuri. Untuk bidang kehutanan, hampir 60% wilayah Myanmar berupa hutan yang menghasilkan kayu jati dan kayu besi, di mana memanfaatkan tenaga gajah sebagai tenaga pengangkutnya. Kita beralih ke masalah kependudukan. Yang pertama yaitu mengenai jumlah penduduk, di mana kita bisa lihat perkembangan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, di mana untuk tahun 2022 merupakan estimasi sekitar 55,2 juta jiwa. Dan untuk tingkat pertumbuhan penduduknya yaitu minus 0,1%. Untuk agama, 88,8% penduduknya beragama Buddha, Kristen 6,2%, Islam 4,2%, Hindu 2%, dan lainnya 0,1%. Sedangkan untuk suku yang ada di Myanmar dianggap sebagai pewaris bangsa Pius dan Mon. Sedangkan suku yang ada antara lain suku Bamar, suku San, Karen, Tiongkok, India, Rakhine, dan suku Mon. Di mana suku Bamar merupakan suku mayoritas sekitar 68%. Dan selanjutnya bisa kita lihat persebaran masing-masing suku di wilayah negara Myanmar. Dan untuk yang berwarna hitam merupakan suku-suku lainnya. Kita lanjutkan mengenai profil negara Myanmar. Untuk nama resminya yaitu Republik Sosialis Uni Myanmar, kemudian beribu kota di kota Yangon. Bentuk pemerintahnya yaitu republik. Kepala negara adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Badan legislatif yaitu Dewan Rakyat. Kemudian bahasa yang resmi yaitu Myanmar dan Inggris sebagai dialeknya. Lagu kebangsaannya yaitu Kaba Makye. Hari kemerdekaannya yaitu 4 Januari 1948 dari negara Inggris. Mata uangnya yaitu Kyat. Ini adalah bendera Myanmar. Dan ini adalah lambang dari negara Myanmar. Kita lanjutkan mengenai bidang perekonomian, di mana sektor pertanian masih menjadi sektor terpenting dalam perekonomian karena sekitar 65% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan industri yang dikembangkan masih berbasis pertanian, sedangkan bidang industri lain yang sudah berkembang yaitu pertambangan, kemudian peningkatan hasil perikanan, dan peternakan. Untuk komoditas ekspor antara lain beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, batu perhiasan, dan karet. Sedangkan untuk komoditas impor yaitu baja, semen, buku cadang motor, bahan kimia, mesin, minyak, dan pupuk. Secara luas wilayah, negara Myanmar merupakan negara terluas kedua setelah Indonesia di Asia Tenggara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.